mana kita tahu, Marshanda mengunggah foto dirinya berbalut kemben saat menjalani perawatan di sebuah spa. Tentu saja gaya seksi mantan istri Ben Kasyafani ini sontak mengundang perhatian banyak orang. Di antara sekian banyak komentar, rupanya perhatian netizen tertuju pada salah satu bagian tubuh sang bintang. Mereka mencermati payudara Marshanda yang mereka anggap kurang berisi. Kecil banget ya, tanda titik, kok tepos banget. Tanda titik. Demikian salah satu komentar yang muncul pada postingan Marshanda. Ih, dasar cowok-cowok dapet ditebak fokusnya mesti itu komentar yang lain. Berbagai komentar sejenis pun membanjiri foto tersebut. Seperti biasanya, perang antara fans dan haters pun kembali berlangsung. Sementara beberapa orang melontarkan sindiran tajam, beberapa lainnya berusaha membela Marshanda. Ya ampun, dulu aja berhijab. Suka jeb mentor inspirasi ke kampus-kampus ding hijabnya. Omel, sekarang berubah drastis ibeng. Tanda titik. Muncul sebuah komentar. Komen kiak orangi sudah sempurna je bela fans Marshanda. Selama ini, Marshanda memang kerap menerima sindiran lantaran penampilannya yang suka buka-bukaan. Pasalnya, saat masih menikah dengan Ben Kasyafani, dia selalu tampak tertutup dengan hijab. Anda memang jarang terlihat di layar televisi. Tapi artis ini sangat eksis di media sosial. Berbagai gerak-gerik artis yang akrab disapa Caca ini selalu berhasil menjadi sorotan. Termasuk gaya berpakaian Caca yang dinilai terlalu mengekspos tubuhnya. Itulah yang terlihat saat pesinetron ini memajang fotonya yang sedang mengenakan atasan panjang, yang menjuntai dan berbelahan tinggi di dua sisi. Caca melengkapi penampilannya dengan celana jeans super pendek. Pakaian tersebut membuat artis ini mengekspos bagian pahanya. Netizen langsung bercelotai menanggapi gaya berpakaian Caca yang dinilai terlalu seksi. Bahkan, beberapa di antara netizen menggunakan kata-kata yang kasar. Kencacai dari penampilan anggun. Taps keren paha aja dipamerin demi duit. Tanda titik, tanda titik, tanda titik, tanda titik, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Tulis salah satu netizen. Kasian banget Selhat Marshanda iskred, ujar yang lainnya. Buka-bukaan terus, kata yang lainnya. Miris lihatnya, ujar netizen lain. Meski demikian, beberapa netizen lain membela mantan artis cilik ini. Heboh banget sih, kata yang lainnya. Biasa aja, ujar yang lainnya. Segala hal tentang Marshanda memang selalu jadi bahan pembicaraan seru. Terlebih lagi dia tergolong aktif di media sosial. Sehingga tak ragu menunjukkan aktivitas sehari-harinya lewat postingan-postingan di Instagram. Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016, mantan bintang sinetron Bidadari ini kembali menunjukkan kesehariannya pada netizen. Dia mengunggah foto yang diambil saat Marshanda menikmati treatment di sebuah spa. Layaknya orang yang sedang memanjakan diri di spa, Marshanda tampil tanpa makeup. Selain itu, dia juga tampak seksi dengan balutan kemben ungu muda yang melekat di tubuhnya. Kacamata pun melekat di wajah dan mempermanis penampilannya. Yay! Tanda seru. Another day for spa treatments. Demikian caption yang ditulis Marshanda saat mengunggah foto tersebut. Foto itu sendiri diambil setengah badan, sehingga hanya menunjukkan bagian atas tubuh Marshanda. Bagaimanapun, netizen menganggap penampilan ini cukup kontroversial. Mengingat ibu satu anak pernah berhijab sebelumnya. Berbagai komentar bernada mencibir dan kecewa pun sontak membanjiri postingan sang bintang. Aduh, itu hijab ani kemna? Tanda tanya. Tanda tanya. Sayang banget hijab ani DBK, ungkap salah satu netizen di postingan Marshanda. Gak usah si umbar-mba, malu SMI Mahakas Rizky, nafas, umur, imbuh yang lain. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica yang melihatnya ada di kantor.
Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Kita malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani selaku direktur untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30. Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan diantar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan. Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paper bag itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai apa yang dilakukan termohon pihak Polda Metro Jaya dalam perkara penahanan dan pencekalan atas Jessica dalam kasus kematian Mirna telah sah menurut hukum. Hakim Iwayan Merta menilai proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan pencekalan Jessica sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Usai persidangan, pihak kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, menyatakan akan menunggu proses selanjutnya di persidangan. Yudi menyatakan berkas pemeriksaan Jessica sebenarnya sudah lengkap, tinggal menunggu bukti perbuatan menuang racun. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subadi Sarjana Hukum, Panitra Pengabdi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Pak, jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Itu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah menilai keputusan hakim gimana, Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat berikutnya di pengadilan lagi ya, Pak? Ya? Iya, nanti pokok perkara. Saja ya, pokok perkaranya ya, Iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 nih dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuliana Wan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait dengan permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya yang juga berkasnya sudah dilimpahkan yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami Iwayan Merta SIFH Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Subadi Sarjana Hukum, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian Depolsek Tanah Abang dan Median Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwayan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Bowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun cyanida di dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Bowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti dan sampai saat ini tadi Yudi Bowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Bowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Itu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya pra-peradilan hakim gimana, Pak? Nggak masalah, itu kemenangan hakim, ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya, Pak? Iya, nanti pokok perkara. Saja ya, pokok perkaranya ya, Iya, Pak? Persiapannya sudah sejauh mana, Pak? Jelang P21 nih dari tim. Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan.
Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin seusai meminum kopi ini masih terus berlangsung. Tadi rekonstruksi ini sudah dimulai pada pukul 9 pagi tadi, berarti jika sudah mendekati pukul 1 saat ini adalah rekonstruksi sudah berjalan kurang lebih selama 4 jam. Hingga saat ini sudah ada 35 reka adegan yang sudah dijalankan atau dilakukan oleh Jessica Kumolo Wongso. Tadi juga kami melihat dari foto yang sudah beredar di kalangan para wartawan saat ini, yaitu sudah ada Hani ataupun teman dari Jessica dan juga Mirna yang turut melakukan reka ulang yang berada di Cafe Olivier. Memang sudah ada 35 reka adegan dari 52 reka adegan secara total dari Jessica masuk ke Cafe Olivier, kemudian terlihat ini memesan minuman kepada salah satu pelayan yang kami lihat di jendela Cafe Olivier ini diberikan kalung ataupun papan nama bernama Saksi Cindy, kemudian juga sampai akhirnya nanti Jessica Kumolo Wongso ini dan juga Hani berjalan keluar untuk membawa Mirna ke klinik Grand Indonesia. Untuk Mirna sendiri dilakukan ataupun digantikan di sini adalah dari pelayan kafe dari Cafe Olivier, dan sejauh ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya terkait dengan rekonstruksi yang terjadi pada kali ini. Ini adalah rekonstruksi yang pertama setelah Jessica ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kematian Mirna Salihin, dan rekonstruksi ini memang dilakukan untuk membuktikan ataupun mencari alat-alat bukti lainnya dan juga mencocokkan sejumlah keterangan-keterangan saksi dan juga keterangan Jessica, di mana menurut Diskrimum Polda Metro Jaya keterangan Jessica ini berubah-ubah dan juga inkonsisten karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan oleh Diskrimum Polda Metro Jaya. Dan dalam rekonstruksi kali ini ada dua versi yang dilakukan. Yang versi pertama adalah versi menurut dari Jessica, kemudian juga versi menurut dari penyidik Diskrimum Polda Metro Jaya. Egan, kami dapat menjelaskan sedikit, ini situasi berbeda jika dibandingkan dengan rekonstruksi sebelumnya ataupun pada yang dilakukan pada 19 Januari 2016 yang lalu, di mana rekonstruksi pada waktu lalu ini memang memperbolehkan para wartawan masuk ke dalam halaman gedung Olivier ataupun ke Cafe Olivier untuk mengambil gambar dan juga menyaksikan bagaimana rekonstruksi tersebut. Namun kali ini rekonstruksi memang terkesan agak tertutup. Para wartawan tidak boleh berada di halaman, tapi para wartawan hanya dapat mengambil gambar dan juga menunggu dari keterangan resmi dari Diskrimum Polda Metro Jaya dari depan pagar dari Grand Indonesia. Sementara itu dari Cafe Olivier juga terkesan tertutup, di mana pada kali ini rekonstruksi memang dikelilingi oleh pot-pot bunga ataupun pot-pot tanaman, dan juga di jendelanya ini tutup kain coklat dan juga dilapisi oleh kain hitam. Sementara untuk mobil polisi di sini juga terlihat terparkir di depan Cafe Olivier yang tidak seperti biasanya. Ini seperti yang terjadi rekonstruksi pada pertama kali yang berada di Cafe Olivier ini. Untuk sementara demikian, kembali ke Egan. Baik, terima kasih atas informasi terbaru langsung dari Grand Indonesia berkaitan dengan rekonstruksi kasus Wayan Mirna Salihin. Terima kasih, Sadrina. Anak kita tahu, Marsyanda mengunggah foto dirinya berbalut kemben saat menjalani perawatan di sebuah spa. Tentu saja gaya seksi mantan istri Ben Kasyafani ini sontak mengundang perhatian banyak orang. Di antara sekian banyak komentar, rupanya perhatian netizen tertuju pada salah satu bagian tubuh sang bintang. Mereka mencermati payudara Marsyanda yang mereka anggap kurang berisi. Kecil banget ya, tanda titik.
Kok tepos banget? Tanda titik. Demikian salah satu komentar yang muncul pada postingan Marsyanda. Ih dasar cowok-cowok dapet ditebak fokusnya mesti itu. Komentar yang lain. Berbagai komentar sejenis pun membanjiri foto tersebut. Seperti biasanya, perang antara fans dan haters pun kembali berlangsung. Sementara beberapa orang melontarkan sindiran tajam, beberapa lainnya berusaha membela Marsyanda. Ya ampun, dulu aja berhijab. Suka jeb mentor inspirasi ke kampus-kampus ding hijabnya. Omel, sekarang berubah drastis ibeng. Tanda titik, muncul sebuah komentar. Komen kiak orangi sudah sempurna je bela fans Marsyanda. Selama ini, Marsyanda memang kerap menerima sindiran lantaran penampilannya yang suka buka-bukaan. Pasalnya, saat masih menikah dengan Ben Kasyafani, dia selalu tampak tertutup dengan hijab. Marsyanda memang jarang terlihat di layar televisi. Tapi artis ini sangat eksis di media sosial. Berbagai gerak-gerik artis yang akrab disapa Caca ini selalu berhasil menjadi sorotan. Termasuk gaya berpakaian Caca yang dinilai terlalu mengepose tubuhnya. Itulah yang terlihat saat pesinetron ini memajang fotonya yang sedang mengenakan atasan panjang, yang menjuntai dan berbelahan tinggi di dua sisi. Caca melengkapi penampilannya dengan celana jeans super pendek. Pakaian tersebut membuat artis ini mengekspose bagian pahanya. Netizen langsung berceloteh menanggapi gaya berpakaian Caca yang dinilai terlalu seksi. Bahkan, beberapa di antara netizen menggunakan kata-kata yang kasar. Kencacai dari penampilan anggun. Taps kereng paha aja dipamerin demi duit. Tanda titik, tanda titik, tanda titik, tanda titik, tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Tulis salah satu netizen. Kasian banget Selhat Marsyanda iskred, ujar yang lainnya. Buka-bukaan terus, kata yang lainnya. Miris lihatnya, ujar netizen lain. Meski demikian, beberapa netizen lain membela mantan artis cilik ini. Heboh banget sih, kata yang lainnya. Biasa aja, ujar yang lainnya. Segala hal tentang Marsyanda memang selalu jadi bahan pembicaraan seru. Terlebih lagi dia tergolong aktif di media sosial. Sehingga tak ragu menunjukkan aktivitas sehari-harinya lewat postingan-postingan di Instagram. Sabtu, tanggal 5 bulan 3 tahun 2016, mantan bintang sinetron Bidadari ini kembali menunjukkan kesehariannya. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengerti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Dan tadi usai dari persidangan, dari kuasa hukum dari penyidik kepolisian di Polsek Tanah Abang, Median Peri tadi juga menyatakan bahwa hasil putusan dari pra-peradilan ini sungguh melegakan dan kiranya ini bisa menjadi satu jalan keluar nantinya pada saat proses di pengadilan sambil menunggu dari proses P21 dilengkapi di Jaksa Penuntut Umum. Wiki. Ya, Yuil, lalu apa tanggapan dari kuasa hukum tersangka terkait ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, Yuil? Ya, Wiki, tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa memang dari putusan pra-peradilan yang dibacakan oleh Hakim Iwan Merta ini adalah kewenangan dari hakim sendiri. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum belum sama sekali mempersiapkan nantinya untuk di P21 ataupun di pengadilan nanti. Karena menurut Yudi Wibowo, kliennya Jessica Kumala Wongso sama sekali tidak melakukan, yakni menuangkan racun cyanida di dalam kopi Mirna yang telah menewaskan Mirna Salihin beberapa waktu lalu. Dan memang dari persiapan nantinya dari Yudi Wibowo sendiri sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini nantinya akan menunggu dari proses pengadilan yang nantinya akan digelar oleh pengadilan sehingga sambil menunggu proses P21-nya nanti dilengkapi. Dan tentunya dari pihak kuasa hukum akan mengikuti dan sampai saat ini tadi Yudi Wibowo juga menyatakan bahwa berkas ataupun BAP belum diberikan kepada kuasa hukum dari Polda Metro Jaya. Kita akan dengarkan keterangan dari Yudi Wibowo selaku kuasa hukum dari Jessica. Penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya.
Jadi nggak masalah ya menilai keputusan hakim gimana Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya Pak ya? Iya, nanti pokok perkara. Dilanjutkan saja ya pokok perkaranya ya Pak ya? Persiapannya sudah sejauh mana Pak jelang P21 ini dari tim? Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, polisi melakukan proses rekonstruksi di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta berkaitan dengan kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia dan juru kamera Rio Cornelianto serta pilot drone Rizky Andrianto langsung dari Grand Indonesia Jakarta. Sadrina, bagaimana proses rekonstruksi di Grand Indonesia sekarang? Rekonstruksi yang dilakukan di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta terkait dengan kasus kematian Mirna Salihin seusai meminum kopi ini untuk umum dengan dibantu oleh Bupati Sarjana Hukum, Panitra Pengabdi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta dihadiri oleh penahanan yang kita mohonkan penahanan tidak sah, gitu. Itu aja saja. Ya. Jika melihat hasilnya seperti ini, langkah ke depan apa Pak? Ya tunggu P21. Tunggu P21 pokok perkaranya diadili, kan gitu. Jadi bisa dibilang kalau diadili kan Jessica datang. Ini kan Jessica nggak datang, ini kan prosesnya saja, ya. Jadi nggak masalah ya menilai keputusan hakim gimana Pak? Oh, nggak masalah, itu kewenangan hakim ya. Masih ada tingkat peringatan di pengadilan lagi ya Pak ya? Iya, nanti pokok perkara. Dilanjutkan saja Iya, ya iya. pokok perkaranya ya Pak ya? Persiapannya sudah sejauh mana Pak jelang P21 ini dari tim? Udah ada persiapan, kita belum terima dakwaan. Pemirsa, sidang putusan pra-peradilan Jessica digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim memutuskan menolak gugatan pra-peradilan Jessica. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuil Yanawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, Yuil, pertimbangan apa saja yang disampaikan oleh hakim hingga kemudian akhirnya memberikan putusan untuk menolak permohonan pra-peradilan dari Jessica Wongso? Ya, Wiki, akhirnya dari sidang putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini terkait dengan permohonan pengajuan pra-peradilan Jessica Kumala Wongso ditolak oleh hakim yakni Iwayan Merta yang tadi membacakan terkait mengenai hakim mencermati memang ada beberapa hal terkait mengenai penahanan Jessica dan juga pencekalan yang dilakukan oleh petugas imigrasi dari Polda Metro Jaya ini dianggap sah menurut hukum dan sesuai dengan bukti-bukti sesuai dengan surat bukti dari P1 sampai P5 yang diajukan oleh Polda Metro Jaya yang juga berkasnya sudah dilimpahkan yang juga dilakukan oleh Reskrimum dari Polda Metro Jaya ini dianggap telah sah menurut hukum sehingga tidak ada alasan untuk melepaskan Jessica dari kurungan tahanan sementara sebagai statusnya sebagai tersangka di tahanan Polda dan kemudian untuk pencekalan ini memang masih terus menjadi status dari Jessica sendiri dan memang dari tadi hakim menegaskan bahwa mencermati dari penetapan Jessica sebagai tersangka sejak 30 Januari 2016 lalu dinyatakan sah dan permohonan pra-peradilan ditolak oleh hakim. Berikut kita dengarkan dari keterangan Hakim Iwayan Merta. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami Iwayan Merta SIFH Hakim pra-peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan kopi es Vietnam yang sempat diteguk Mirna. Kami mempunyai alasan subjektif, kekhawatiran melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti, serta alasan objektif untuk unsur pasal gelar perkara yang mencukupi. Kita malam ini terhadap saudari J, SK pada kasus tewasnya saudari Mirna, kami telah tanda tangani, saya tanda tangani selaku direktur untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya malam ini nanti pukul 22.30.
Salah satu yang menjadi petunjuk polisi adalah hasil rekaman kamera pengawas yang terpasang di Cafe Olivier yang merekam seluruh kejadian sebelum Mirna mengalami kejang-kejang dan akhirnya meninggal dunia pada 6 Januari lalu. Selain datang lebih awal dan memesan serta membayar minuman Mirna dan Hani, kamera CCTV juga merekam gelagat Jessica yang menurut polisi mencurigakan. Setelah pesanan diantar pelayan, Jessica tampak sibuk menata letak minuman. Sayangnya, tas kertas yang diletakkan di atas meja menghalangi rekaman aktivitas Jessica secara keseluruhan. Namun dalam rekaman itu juga terlihat Jessica sempat memindahkan kopi Mirna ke dekatnya. Keterangan Jessica soal paper bag itu yang dianggap berubah-ubah dan tak sesuai dengan rekaman CCTV menjadi petunjuk lainnya. Karena itu, penyidik Polda Metro Jaya yakin Jessica terlibat kematian Mirna. Hingga kini, penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Iwayan Merta menolak permohonan pra-peradilan tersangka Jessica Kumala Wongso. Hakim menilai apa yang dilakukan termohon pihak Polda Metro Jaya dalam perkara penahanan dan pencekalan atas Jessica dalam kasus kematian Mirna telah sah menurut hukum. Hakim Iwayan Merta menilai proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan pencekalan Jessica sebagai tersangka kasus kematian Wayan Mirna Salihin sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Usai persidangan, pihak kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, menyatakan akan menunggu proses selanjutnya di persidangan. Yudi menyatakan berkas pemeriksaan Jessica sebenarnya sudah lengkap, tinggal menunggu bukti perbuatan menuang racun. Bersangkutan mengadili 1. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari termohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon pra-peradilan seluruhnya. 2. Menyatakan biaya perkara dalam pra-peradilan ini adalah nihil. Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 1 Maret 2016 oleh kami, Iwayan Merta SIMH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka. Pada netizen, dia mengunggah foto yang diambil saat Marsyanda menikmati treatment di sebuah spa. Layaknya orang yang sedang memanjakan diri di spa, Marsyanda tampil tanpa makeup. Selain itu, dia juga tampak seksi dengan balutan kemben ungu muda yang melekat di tubuhnya. Kacamata pun melekat di wajah dan mempermanis penampilannya. Yai, tanda seru. Another day for spa treatments. Demikian caption yang ditulis Marsyanda saat mengunggah foto tersebut. Foto itu sendiri diambil setengah badan, sehingga hanya menunjukkan bagian atas tubuh Marsyanda. Bagaimanapun, netizen menganggap penampilan ini cukup kontroversial. Mengingat ibu satu anak pernah berhijab sebelumnya. Berbagai komentar bernada mencibir dan kecewa pun sontak membanjiri postingan sang bintang. Aduh, itu hijab ani kemna? Tanda tanya. Tanda tanya. Sayang banget hijab ani DBK, ungkap salah satu netizen di postingan Marsyanda. Gak usah si umbar-mba, malu SMI Mahakas Rizky, nafas, umur, imbuh yang lain. Sementara itu, pihak keluarga Jessica Ngadimin membantah dan mengklarifikasi pemakaian nama dan foto Jessica dalam kasus Mirna. Jessica yang dimaksud dalam kasus kematian Mirna sebenarnya adalah Jessica Wongso dan bukan Jessica Ngadimin. Menurut paman Jessica Ngadimin, Henry Ngadimin, keluarga terpaksa membuat bantahan dan klarifikasi di laman Facebook Jessica Ngadimin karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab memakai foto keponakannya dalam penyebaran kasus Mirna. Henry juga sampai menelpon sebuah media ternama yang menyebut nama keponakannya. Kemudian media ternama itu menghapus berita yang menyebut Jessica Ngadimin. Henry menambahkan Jessica Ngadimin hanya orang kantoran biasa dan saat peristiwa terjadi banyak saksi teman kantor Jessica yang melihatnya ada di kantor.
Salah satu yang menjadi dasar polisi menetapkan Jessica Kumala Wongso adalah hasil rekaman CCTV yang merekam aktivitas Jessica sebelum Mirna tewas. Sementara Jessica saat ini menjadi tersangka tunggal dalam kasus itu. Setelah menetapkan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus kematian Wayan Mirna Salihin, Polda Metro Jaya terus memperkuat bukti-bukti hasil penyelidikan. Sejak Sabtu malam, Jessica resmi ditahan karena dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti. Keyakinan polisi ini tak lepas dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan serta keterangan para saksi yang mengarah kepada pelaku yang menaruh racun cyanida ke